Yo halo, kali ini saya borong lagi handphone murah yang mereknya itu berasal dari Prancis, yaitu Wiko. Sebenarnya merek handphone ini tuh udah masuk resmi dan sempat ada beberapa tipe yang cukup populer ya waktu itu. Nah sekarang handphone Wiko ini di shopping lagi cuci gudang alias diobral. Jadi harganya itu bener-bener murah, bahkan ada yang di bawah 100.000. Terus untuk kondisinya, dari keterangan penjualnya sih katanya ini baru ya. Oke, biar nggak makin kelamaan, mending langsung aja di unboxing. Yang pertama, di sini cobain dulu yang paling murahnya, yaitu Wiko Sunset dan Leni 2, dimana harga keduanya ini cuma puluhan ribu aja. Nah untuk yang Wiko Sunset ini harganya 60 ribuan. Kalau lihat dari boxnya sih ada tulisan 664.000. Mungkin itu harga pas dulunya ya. Di sini ada keterangan kalau handphone ini masih dirakit atau diproduksi di Cina, tapi diimpor sama PT Sentra Primer Solusindo. Dan untuk kondisi boxnya ini masih segel ya. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus dapat kartu garansi yang pastinya udah nggak berlaku ya. By the way, tempat servisnya ini masih sedikit. Lanjut ke perintilan lainnya. Ada kabel data micro USB USB-A yang kabelnya biasa aja, letoy. Masih dapat headset yang modelnya biasa kayak gini. Ada charger atau adaptornya yang bentuknya lucu ya, ujungnya ngebulet kayak gini. Untuk outputnya 5V 0,7 ampere. Dapat apa nih? Ada banyak. Oh, ini tuh semacam SIM adapter ya. Jadi dulu kan slot SIM di handphone masih beda-beda ukurannya. Belum rata nano SIM, jadi pakai ini nih biar bisa dipasang. Lumayan ya. Terus ada baterainya yang berkapasitas 1300 mAh. Kecil ya, tapi kelihatannya masih oke nih. Dan ada buku panduannya yang lumayan tebel karena ada berbagai bahasa. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Wiko Sunset. Nah, untuk yang Wiko Leni 2, ini harganya 80 ribuan. Di boxnya sih nggak ada keterangan harga dulunya ya, tapi kalau saya cari-cari sih dulu harganya sekitar 1 jutaan. Dari keterangannya, handphone ini masih dirakit di Cina ya, tapi diimportnya sama PT Parastar Edge Horindo. Terus untuk boxnya, ini nggak sebagus yang Sunset ya, lumayan tipis gitu, makanya sampai penyok-penyok nih. Tapi masih segel. Sebentar. Ternyata yang ini tuh di segelnya ada solasi gini ya, yang ditempel. Jadi segel aslinya itu sebenarnya udah putus. Di dalamnya, pertama ada unitnya, yang ini udah kerasa beda ya, tapi ditaruh dulu. Lanjut, ada lumayan banyak perintilannya nih. Dapat kabel data micro USB USB-A, yang ini lumayan tebel kabelnya. Dapat headset yang modelnya ini lebih cakep ya, dicucuk ke telinga gitu. Terus ada baterainya yang agak gede nih, kapasitasnya 2000 mAh. Dapat charger yang bentukannya kayak di Sunset, tapi ini warnanya putih dan outputnya 5V 1 ampere. Ada kertas-kertas, yaitu kartu garansinya, dan buku panduannya yang masih tebal juga. Terus dapat SIM adapter buat ukuran macro ke mini, dan dapat soft case yang warnanya udah kecoklatan, sama udah retak-retak juga ya, nggak bisa dipakai ini mah. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Wiko Leni 2. Lanjut, kita cek-cek handphone paling murah ini. Untuk yang Wiko Sunset, saya dapat yang warna hitam, dan Wiko Leni 2 warna putih. Keduanya ini udah kelihatan beda ya dari ukurannya. Yang Leni 2 dimensinya lebih besar dan tipis. Kalau dari bahannya masih sama-sama plastik. Cuma yang Sunset finishingnya glossy, sedangkan Leni 2 doff. Tapi keduanya ini masih pakai desain bulat-bulat lengkung gitu ya, sesuai tren handphone di zamannya. Untuk yang Wiko Sunset ini, di bagian depannya ada layar berukuran 4 inch. Di atasnya ada earpiece, kamera 1,3 megapiksel, lampu indikator, dan tulisan Wiko. Sedangkan di bawahnya ada tombol kapasitif menu, home, dan back. Di bagian sisi kanannya kosong. Di sisi bawah ada mikrofon, di sisi kiri ada tombol pengatur volume, sisi atas ada lubang jack audio, micro USB, dan tombol power. Untuk bagian belakangnya ada kamera 2 megapiksel, lampu flash, dan tulisan Wiko. Untuk back covernya ini masih bisa dilepas. Waduh, tombol-tombolnya auto lepas juga nih. Kalau di handphone lama kayak gini, biasanya emang karet di tombolnya itu udah rapuh ya, apalagi tombolnya yang nempel ke back cover. Di dalam sini ada slot untuk mini SIM 1 dan SIM 2 yang menumpuk, sama ada slot micro SD di samping sini.
Untuk yang Wiko Leni 2, di bagian depannya ada layar berukuran 5 inch. Di atasnya ada kamera 2 megapiksel, sensor, earpiece, lampu indikator, dan tulisan Wiko. Di bawahnya masih ada tombol kapasitif, menu, home, dan back. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power, sisi bawah ada mikrofon, di sisi kiri kosong, kalau di sisi atasnya ada lubang jack audio dan micro USB. Untuk bagian belakangnya ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, tulisan Wiko, dan lubang speakernya. Kalau back covernya dibuka, tombol-tombolnya masih cukup aman nih. Tapi nggak lama model kayak gini bakalan rapuh dan lepas juga sih. Nah, di sini ada slot untuk micro SIM dan mini SIM, sama ada slot micro SD-nya juga. Oke, coba dinyalain nih keduanya. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Yes, nyala juga. Nah, masih pada ada setupnya nih, tapi baterainya udah sekarat. Di-charge dulu ya. Berlama-lama kemudian. Dan inilah tampilan awal dari Wiko Sunset dan Leni 2. Di sini kelihatan ya, kalau Leni 2 itu UI-nya agak modern dibanding Sunset. Dan berasa ada kostumisasi gitu loh di UI-nya, alias nggak stok Android banget kayak di Sunset ini. Kalau cek di pengaturannya, Wiko Sunset menggunakan OS Android versi 4.4.2 KitKat dengan RAM yang udah dipakai sekitar 226 MB dan bebasnya 238 MB dari total 512 MB. Kalau storage-nya ini total 4 GB yang bisa dipakai 2,14 GB, sisanya 1,88 GB. Sedangkan untuk Wiko Leni 2 menggunakan OS Android versi 5.1 Lollipop dengan total RAM 1 GB yang bebasnya sekitar 676 MB dan storage-nya total 8 GB yang bisa dipakai 4,65 GB dengan sisa 3,82 GB. Spek dari handphone ini udah kurang banget ya untuk zaman sekarang karena memang keduanya udah dirilis cukup lama. Untuk Wiko Sunset sekitar tahun 2014, sedangkan Leni 2 sekitar tahun 2015. Jadi wajar aja lah ya, ditambah lagi harganya udah murah juga kan sekarang. Paling handphone ini bisa dipakai buat multimedia ringan atau beberapa fungsi handphone dasar lainnya, karena dari versi sistemnya pun udah banyak aplikasi yang nggak support ya. Ditambah lagi, jaringan kedua handphone ini cuma mentok di 3G, dan sekarang cuma bisa pakai 2G. Tapi sayangnya, untuk Wiko Sunset sinyalnya nggak muncul nih. Kemungkinan IMEI-nya nggak kedaftar. Terus untuk adaptor charger keduanya ini nggak bisa dipakai ya, kayaknya rusak. Jadi harus pakai adapter yang lain. Menurut saya, keduanya ini dengan harga yang nggak jauh beda, Wiko Leni 2 punya beberapa keunggulan dari segi spesifikasi dan tampilannya. Misalnya untuk RAM dan storage yang 2 kali lebih besar, chipset yang lebih cepat, layar yang lebih lega dan bagus, UI yang lebih menarik, sensornya yang lebih lengkap, dan versi OS Android yang lebih tinggi. Oh iya, sama kameranya juga Leni 2 ini lebih baik loh. Nih hasil perbandingan kameranya. Nah, ini dia hasil perekaman video dari handphone Wiko yang tipe Leni 2 sebelah kiri dan Sunset yang sebelah kanan. Untuk settingannya tadi nggak ada ya berapa resolusinya, cuma pakai yang kualitas video paling mentoknya atau bagus. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Lanjut, handphone yang ketiga nih, yaitu Wiko Tomi 3 Plus. Kalau lihat dari boxnya, tipe yang ini kelihatan lebih modern ya, dan udah diproduksi atau dirakit di Indonesia. Terus sekarang ada keterangannya kalau handphone ini tuh desainnya di Prancis. Untuk segel di boxnya ini ternyata pakai solasi juga ya, jadi bukan yang bener-bener segel bawaan. Tapi untuk harganya ini masih termasuk murah, saya beli cuma sekitar 160 ribuan aja. Di dalamnya, pertama ada unitnya, ditaruh dulu. Terus untuk perintilannya, dapat headset
yang modelnya colok lubang telinga gini, kayak tadi. Tapi warnanya hitam ya. Dapat kabel data micro USB USB-A yang biasa aja kabelnya, masih dikasih adapter, tapi yang ini modelnya nggak kayak dua sebelumnya ya, lebih umum nih. Dan outputnya 5 volt 1 ampere. Untuk baterainya ternyata masih terpisah, untuk kapasitasnya 2500 mAh. Terus ada banyak kertas nih, yaitu panduan keamanan, panduan penggunaannya, kartu garansi, dan informasi penggunaan layanan SIMO. Ntar dicoba deh. Terus dapat softcase yang udah menguning tapi masih utuh ya, dan dapat pelindung layar biasa kayak gini. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Wiko Tommy 3 Plus. Lanjut cek unitnya. Nah yang ini lebih menarik ya, udah kelihatan nih ada beberapa kelebihannya. Dan untuk warnanya ini cakep juga ya, kayak abu-abu metalik gitu loh. Finishingnya ini glossy, bisa ngaca, tapi bahannya masih plastik. Bentar, biar kelihatan semuanya, ini dikletek. Untuk penampakannya kayak gini nih. Di bagian depannya ada layar berukuran 5,45 inch. Di atasnya ada kamera 5 megapiksel, earpiece, sensor, lampu flash, dan indikator. Kalau bawahnya ini udah kosong ya, nggak ada tombol lagi. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawah ada lubang micro USB dan mikrofon. Di sisi kirinya kosong. Dan di sisi atasnya ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 8 megapiksel, secondary mikrofon, dan lampu flash. Terus ada tulisan Wiko dan ada lubang speaker yang cukup rapih ya. Tapi untuk back covernya ini masih bisa dibuka. Untuk tombol-tombolnya yang ini masih cukup aman ya. Di sini ada slot untuk micro SD, micro SIM 1, dan SIM 2-nya. Oke, coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Yes, nyala! Widih, yang ini kelihatan lebih keren ya buat animation-nya. Dan inilah tampilan pertama dari Wiko Tommy 3 Plus. Kelihatannya ini lebih fresh dan kekinian ya, tapi UI-nya ini lebih ke stok Android banget sih. Kalau lihat di settingannya, handphone ini pakai OS Android versi 8.1.0 Oreo dengan patch keamanan di 5 September 2018. Terus untuk RAM-nya udah kepake sekitar 1,2 GB dari total 1,9 GB dan bebasnya sekitar 719 MB. Sedangkan untuk storage-nya udah kepake sekitar 5,31 GB dari total 16 GB dan sisanya 10,69 GB. Handphone ini tuh rilis sekitar tahun 2018 dan waktu itu harganya sekitar 1,5 jutaan rupiah. Menurut saya, untuk spek yang Tommy 3 Plus ini masih oke lah, mengingat harganya pun sekarang murah. Beberapa aplikasi juga di versi OS ini masih cukup banyak yang support. Terus dari desainnya cakep, pakai UI stock Android yang nggak macem-macem kostumisasinya, tapi memang jadi minim juga sih karena yang dipakai ini Android Go. Terus handphone ini masih bisa dipakai buat jalanin aplikasi-aplikasi ringan yang versi light, mainin game-game ringan yang jadul atau emulator retro juga bisa. Oh iya, handphone ini kan ada fitur SIMO, semacam eSIM gitu dari Wiko yang udah nempel di handphonenya. Tapi pas saya coba daftar ternyata nggak bisa nih. Apa udah dimatiin kah layanannya? Tapi ya udahlah. Untuk jaringan 4G-nya masih lumayan nih, masih bisa dipakai buat internetan, kayak browsing-browsing, streaming musik, atau video. By the way, layar di handphone ini udah pakai rasio memanjang ya, 18:9. Resolusinya HD dan pakai panel IPS, jadi lumayan lah. Walaupun begitu, tetap aja ada keterbatasannya, yaitu harus sabar-sabar aja sih. Soalnya untuk performa nggak akan sebagus handphone murah keluaran zaman sekarang. Jadi harus sadar spek dan sadar harga juga lah. Tapi untuk kameranya, handphone ini oke juga loh. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Wiko Tommy 3 Plus ya.
Ini menggunakan settingan di Full HD atau 1080p. Lumayan ya. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Oke, jadi udah 3 handphone nih yang di unboxing. Semuanya masih aman ya, setidaknya bisa nyala dan masih cukup sesuai. Nah, masih ada lagi nih handphone-handphone yang mau di unboxing, tapi di video selanjutnya ya. Jadi silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Tungguin ya part selanjutnya.